Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Apa yang kita punya hari ini? Film blockbuster action Korea 2024 yang jadi sensasi, Escape, Tao Tu. Film ini pasti takkan mengecewakan dengan jalan ceritanya. Dan sekarang, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ikuti kisah pelarian Sersan Gyu-nam. Film dimulai di zona demilitarisasi. Saat semua prajurit tertidur, Sersan Lim Gyu-nam, tentara Korps Rakyat Korea, yang akan pensiun setelah 10 tahun, bangun. Ia keluar lewat jendela, bersiap untuk pelariannya. Ia lihai keluar dari belakang markas, merangkak lewat pagar yang sudah ia siapkan, lalu lari cepat ke selatan. Gyu-nam sudah gambar peta sendiri, tandai lokasi ranjau yang ia tahu. Tiba-tiba, tak jauh dari tempat ia sembunyi, ada ledakan. Seekor hewan injak ranjau yang sudah dipasang. Saat itu tepat tengah malam, Gyu-nam tak bisa tunda. Ia cepat lari kembali ke markas, pura-pura tidur seolah tak terjadi apa-apa. Besok pagi, seperti biasa, ia latihan bersama rekan. Ia duduk dengar kisah kematian prajurit yang coba kabur dulu. Beberapa hari kemudian, saat pimpin pasukan ke selatan untuk selidiki situasi, tim Gyu-nam, termasuk prajurit Kim Dong-hyuk dan 2 orang lain, temukan babi hutan kena ranjau. Sekarat, keempatnya bawa balik ke barak untuk pesta besar. Tapi tak sesuai rencana, atasan tahu, dan babi itu disita. Keempatnya hanya bisa bagi daging kecil yang Gyu-nam curi saat melayani atasan. Malam itu, giliran dia jaga. Saat ingat masa lalu indahnya, Dong-hyuk datang. Anak itu bilang ia tahu Gyu-nam akan kabur ke selatan. Ia pernah lihat Gyu-nam keluar selidiki. Dong-hyuk bilang ia juga mau kabur. Rindu ibu dan adiknya. Ia mohon Gyu-nam membawanya ikut. Tapi Gyu-nam menolak. Ia bilang ia akan lupakan ucapan Dong-hyuk hari ini. Dan dia juga harus lupakan yang ia lihat. Jika terus bicara, tak ada yang bisa lolos dari tempat ini. Suatu malam, yang terjadilah. Bel alarm berbunyi. Ada tentara kabur. Gyu-nam lihat, Dong-hyuk sudah tak ada. Ia cepat ke pagar yang ia gali. Benar, Dong-hyuk di sana. Ia coba bujuk Dong-hyuk balik. Tapi anak itu keras kepala, ingin lolos. Akhirnya, keduanya tertangkap, ditahan, dan disiksa atas tuduhan kabur. Mereka temukan peta yang digambar Gyu-nam. Mereka tanya apakah itu miliknya. Dong-hyuk mengaku peta itu miliknya. Gyu-nam kaget. Kementerian Keamanan Negara dengar ada prajurit kabur. Kirim Mayor Lee Hyun sang selidiki. Mayor Lee dan Gyu-nam saling kenal sejak kecil. Saat dengar Gyu-nam terlibat, atasan Gyu-nam anggap ia kaki tangan Dong-hyuk. Hyun sang bilang ke atasan yang tak berguna itu. Ia ubah citra Gyu-nam dari desertir jadi pahlawan yang berkorban demi tangkap si buronan. Tak hanya itu, Hyun sang bawa dia ke markas divisi. Tempat ada pesta jenderal dan komandan divisi hari itu. Hyun sang mau dia tampil bagus. Di pesta mewah, Gyu-nam dipanggil ke panggung. Terima gelar pahlawan, lalu diangkat jadi asisten pribadi komandan divisi. Gyu-nam tak terima, ia masih simpan niat kabur. Dan rencana pelarian menyeluruh dimulai. Ia potong fotonya bareng atasan. Tempel jadi pas foto surat jalan. Awalnya ia coba ambil stempel merah dari formulir. Tapi tak bisa, ia balik ke kantor. Pakai pulpen ayahnya buka lemari stempel. Setelah diam-diam beraksi, ia dapat stempel yang ia mau. Usai dapat stempel, untuk keluar markas, ia tangkap perwira mabuk. Ia papah dia ke mobil. Jadikan perisai untuk lewati gerbang. Di tengah jalan, perwira itu minta minum, buat Gyu-nam jantungan. Tapi ia berhasil lolos. Pria mabuk itu ditinggal di padang rumput. Lari ke persimpangan besar. Ia kira semua lancar, tapi kesulitan datang. Mobil yang ia bawa entah kenapa kehabisan bensin tepat saat pasukan militer lewat. Pasukan itu sempat pergi, lalu pelan-pelan putar balik. Tak ada pilihan. Gyu-nam turun, pura-pura biasa, minta bensin. Tentu mereka curiga, mobil militer tak mungkin kehabisan bensin. Untuk menutupi, Gyu-nam bilang ia dari Kementerian Keamanan Negara, sedang jalankan misi rahasia. Setelah beberapa kali diperiksa, walau tak diberi bensin, mereka izinkan Gyu-nam ikut mereka ke pos Hyunbongri. Di pos itu, ia temukan Dong-hyuk ditahan. Ia bilang padanya, malam ini mereka akan kabur bersama. Ia bawa Dong-hyuk keluar dari penjara, karena dicurigai. Identitasnya dan tanda tangan di surat jalan sama dengan peta. Mereka pura-pura bantu, tapi sebenarnya mau giring dia balik ke markas. Sepanjang jalan,
Perwira itu coba hubungi markas cek identitas Giu-nam. Giu-nam, tutupi identitasnya. Bergegas ambil telepon, minta bicara Mayor. Setelah Mayor telepon balik dan tahu semua, ia perintahkan jika Giu-nam mau kembali, hukumannya diringankan. Giu-nam tolak kesepakatan itu. Ia mau hidup lain, hidup bahagia yang ia impikan. Mayor diam-diam kirim pesan ke perwira di mobil, bawa keduanya ke batalion. Rute berubah. Giu-nam curiga, ia tak bisa diam lagi. Harus bertindak. Giu-nam mengincar pistol di pinggang sopir, tapi lawan lebih cepat merebutnya. Pergumulan 4 orang di ruang sempit terjadi. Tembakan terdengar, peluru merenggut nyawa si sopir. Mobil tanpa kendali, menabrak papan penunjuk jalan. Mobil itu terbalik. Untungnya, keduanya selamat, merangkak keluar mobil. Mereka kira lolos, tapi Hyun Sang datang dengan pasukan. Tembaki mobil terbalik itu. Untuk kabur, Giu-nam lumuri wajahnya darah perwira. Pura-pura mati. Hyun Sang lega, pergi bersama anak buah. Tapi saat berbalik, ia lihat Giu-nam lari di belakang. Tak boleh biarkan dia hidup. Hyun Sang putuskan kejar sampai dapat. Ia terus tembaki, buat keduanya terpaksa lompat dari tebing ke sungai di bawah. Dikira aman lagi, mereka ketemu sekelompok pengembara. Mereka todong senjata, tanya soal Sanggu. Dong Hyuk jujur, tak tahu siapa itu, tapi di sebelah selnya ada pria berambut panjang ditahan. Mendengar ini, semua orang senang, rekan mereka belum tewas. Malamnya, saat bahas rencana selamatkan Sanggu, kelompok Hyun Sang tiba. Ia bawa banyak tentara bersenjata kejar 2 buronan ini. Giu-nam alihkan perhatian tentara. Selamatkan pengembara. Giu-nam tembak, tarik perhatian tentara, pancing mereka ke arah lain. Hyun Sang bersumpah malam ini tak ada yang boleh lolos dari hutan ini. Saat mereka kira tak bisa kabur, keduanya dibantu kelompok pengembara. Tembakan beruntun dilancarkan, kerugian besar di pihak tentara. Hyun Sang terpaksa suruh mundur. Giu-nam dan Dong Hyuk menyeret tubuh luka. Kembali ke zona demilitarisasi. Mereka bisa lolos lewat jalur yang sudah Giu-nam siapkan. Kecepatan jalan mereka tak sebanding kendaraan militer. Saat tiba, markas sudah gelar operasi pencarian. Saat tak ada yang lihat, keduanya menyusup ke barisan. Tunggu lengah, mereka cepat ke kantin. Tentara dengar suara di kantin. Cepat dobrak pintu. Begitu pintu terbuka, ledakan besar terjadi, melukai parah tentara yang mendobrak. Saat itu, keduanya kabur, naik ke bukit. Giu-nam sudah lewati pagar, tapi menoleh. Dong Hyuk tak ada. Lampu militer mulai menyapu kemana-mana. Dong Hyuk coba cari kalung yang mau ia hadiahkan ke ibunya. Harta berharganya. Setelah lampu sorot lewat 2 kali, ia temukan kalung itu. Tapi begitu ia lolos pagar, peluru mengenainya. Sadar ia tak bisa jadi beban, tak bisa kabur cepat. Ia serahkan kalung itu, seperti pesan terakhir. Begitu kalung berpindah tangan, peluru lain datang. Ia jatuh seketika, sedih lihat rekannya tewas di depan mata. Giu-nam harus bertahan. Ia tembak pecahkan lampu tentara. Manfaatkan celah itu, pakai kompas cari arah selatan. Walau peluru terus berdatangan, lari di padang rumput tinggi. Peluru datang dari mana-mana, tak bisa menghindar. Kompasnya pun hancur. Saat ia kira harapan hidupnya terputus, ia ingat radionya. Ia ikuti arah radio, lari ke arah yang ia yakini tempat ia bisa hidup baru. Peta yang ia gambar, satu-satunya cara lolos ranjau. Tak lagi ia bawa, ia biarkan langkahnya tak tentu. Pasrahkan nasibnya. Ia bertekad mati dengan caranya sendiri, dan hidup sesuai jalan pilihannya. Entah keberuntungan atau aura tokoh utama. Sepanjang jalan yang ia pilih, tak ada ranjau yang menghalang. Sementara tentara Hyun Sang, begitu menginjakkan kaki, kehilangan satu kakinya. Ia terus berlari, maju hingga matahari terbit di depan mata. Lewati banyak padang, lalu ke danau. Sampai akhirnya, di depannya ada batas demarkasi militer. Kalian pikir selesai? Bahaya sudah berakhir? Belum. Saat ia siap melangkah, kakinya injak saklar ranjau. Hyun Sang pun tiba. Hyun Sang todong pistol ke lehernya. Bilang tak ada tempat yang namanya surga. Giu-nam angkat kaki dari saklar itu. Ia kira tubuhnya akan hancur, tapi tak ada yang terjadi. Keduanya bergumul. Giu-nam tinggalkan Hyun Sang tergeletak. Ia sendiri berjalan gontai ke tempat yang ia pilih. Ia berhasil sentuh telepon yang disediakan Korea Selatan untuk kontak buronan. Ia berhasil hubungi area militer di dalam. Tak mungkin ia lepaskan. Hyun Sang mengejar lagi, menembak.
benar-benar ingin bunuh Gyunam di sana. Gyunam tetap lari walau satu kakinya kena tembak. Langkahnya makin lambat. Ia terus lari ke terowongan menuju DMZ dan Korea Selatan. Tubuhnya sudah penuh luka tembak dari Hyonsang. Dengan tekad kuat untuk lolos, Gyunam merangkak ke depan, ke garis putih batas kedua negara, Korea Utara dan Selatan. Hyonsang masih berjalan perlahan di belakangnya. Di tangan, pistol siap tembak peluru terakhir akhiri hidup Gyunam. Rencana Hyonsang gagal. Tepat pistol diangkat. Tentara Korea Selatan tiba. Setelah terima panggilan darurat, mereka peringatkan, jika ia tembak di pihak mereka, itu dianggap provokasi perang. Dengan kesadaran terakhir, Gyunam lihat tangannya sudah sentuh garis putih perbatasan. Tentara Korea Selatan tanya konfirmasi. Apakah dia yang minta bantuan? Dapat konfirmasi Gyunam. Tentara Korea Selatan angkat dia. Hyonsang tak bisa berbuat apa. Hanya berdiri menyaksikan tentara Korea Selatan selamatkan Gyunam yang sekarat. Melanjutkan hidupnya. 1 tahun kemudian Gyunam sudah jadi warga resmi Korea Selatan. Ia kini bebas. Gyunam sedang tulis surat soal proposal bisnisnya. Juga merencanakan liburan. Berhasil selamat. Gyunam tak lupakan janji kerekannya sebelum dia tewas. Ia bawa kalung yang Dong Hyuk mau berikan ke ibunya. Saat terima hadiah dari putranya, ibu itu sangat senang. Tanya kabar putra kesayangannya. Apakah putranya sehat dan bahagia? Tak berani bilang Dong Hyuk tewas. Gyunam bilang ia sehat, senang, dan bahagia. Ia juga bagi momennya dengan Dong Hyuk saat mereka bertugas di utara. Tertawa senang seperti keluarga. Film berakhir dengan Gyunam jalan ke apartemennya. Ia kini orang bebas. Dengarkan podcast di ponsel. Notifikasi pesan masuk. Proposal bisnisnya diterima. Itu seperti hadiah atas keberaniannya lari ke tempat ini. Tempat ia bisa jalani hidupnya sendiri. Kita sudah berlari melewati 94 menit mencekam escape bersama tokoh utama. Sampai detik terakhir, kami tak berani bernapas karena jika keberuntungan tak memihak di ladang ranjau, semuanya akan berakhir. Bagaimana dengan Anda? Apa pendapat Anda tentang film ini dan tokoh utama kita? Jangan lupa komen di bawah. Beritahu kami. Beri kami motivasi dengan tekan tombol like, tekan subscribe dan lonceng di sebelahnya agar tak ketinggalan video kami. Sampai jumpa.